ingin presentasikan tugas kami yakni hukum riba untuk mengisi tugas mata kuliah kami Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SESYNE yang beranggotakan saya sendiri, Tata Lorenza dengan NPM 2326174. Nama saya Filda Amalia Rahmadani dengan NPM 232611192. Nama saya Muhammad Al-Fatih Nur dari Prodi Perbankan Syariah, NPM 2326100027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Riba itu apa ya? Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyadah, yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi, dan naik. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Atau pengertian lainnya, riba adalah tambahan yang dibebankan di luar pokok pinjaman atau modal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Serta riba merupakan salah satu dari 7 dosa besar dalam Islam. Selanjutnya, riba itu haram. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Dikatakan dan ditegaskan haram karena ada dasar hukum yang mendasari, seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Pada Al-Quran telah tertulis di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatajabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ribah. وأحل الله البيع وحرم ربه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عدا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. selanjutnya hadis Rasulullah yang dibuktikan dengan hadis riwayat Muslim nomor 1598. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Nah, selanjutnya ijma. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Muslim mengutuk dan mengharamkan riba. Karena praktik riba ini menguntungkan keutamaan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba utang piutang. Riba utang piutang ada dua. Yang pertama ada riba qard, yang kedua ada riba jahiliyah. Riba qard adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, di mana pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami. Nah, misalnya seseorang mengutangi orang lain dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti menempati rumah si pengutang. Selanjutnya riba jahiliyah. Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo. Nah, contohnya itu dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Nah, yang kedua ada riba jual beli. Riba jual beli dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba nasi'ah. Riba fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi.
Nah, contohnya itu emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Contoh lainnya bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, selanjutnya riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berhutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbangan penundaan pembayaran utang. Contohnya itu, seseorang meminjam uang 1 juta kepada seorang teman dan dengan syarat mengembalikan 1.100.000 dalam waktu 1 bulan. Hal ini dinamakan riba nasiah karena adanya penambahan nilai uang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman berdasarkan waktu. Dapat disimpulkan bahwasannya riba nasiah merupakan riba yang paling berat dikarenakan seseorang yang dibebani hutang dan adanya bunga penambahan utang setelah jatuh tempo yang berhutang belum bisa melunasi, maka jumlah dan waktunya akan ditambah lagi. Kaitan riba dengan deposito. Dalam konsep riba, dalam perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam deposito dianggap sebagai riba. Dan alternatif syariahnya, sistem keuangan syariah, deposito seringkali menggunakan sistem bagi hasil, yaitu mudharabah atau musyarakah, di mana bank dan deposan berbagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya riba. Kaitan riba dan kredit. Konsep riba, kredit yang diberikan oleh bank konvensional biasanya melibatkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam. Dan alternatif syariahnya, teman-teman, dalam perbankan syariah, konsep kredit diatur dengan produk seperti murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, atau ijarah, yaitu sewa. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu adalah Quran Surat Al-Baqarah 275. Riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi 2, yaitu riba qadroh dan riba jahiliyah. Sedangkan jual beli juga dibagi 2, jadi riba fadlah dan riba nasiah. Riba adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pertambahan yang tidak adil dari pinjaman uang, di mana seseorang pemberi pinjaman meminta imbalan yang lebih besar daripada jumlah yang dipinjamkan. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah, terutama jika terkait dengan kesulitan finansial.